Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari Rabu kemarin tanggal 23 Desember ditutup turun 1% lebih ke harga 3.320. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Telkom mulai bergerak sideways. Dan minggu lalu terlihat masih gagal naik menembus resisten di harga 3.600. Setelah gagal naik melewati harga 3.600, Telkom sudah mulai bergerak turun. Dan telah turun di bawah harga 3.500. Jadi saat ini sudah ada dua resisten, yaitu di harga 3.500 dan 3.600. Sedangkan untuk supportnya berada di harga 3.200, dekat dengan garis EMA 50. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 3.120. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat dalam 1 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham Telkom. Dan selama 3 minggu terakhir ini juga memang asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Sehingga memang Telkom saat ini mulai bergerak sideways, pada sebelumnya masih bergerak uptrend. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Telkom dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dalam range harga di 3.200 sampai 3.600. Telkom masih akan kesulitan untuk break dari harga 3.600 minggu depan. Karena sampai saat ini belum terlihat adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Telkom di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya Telkom masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini sudah mulai bergerak turun dan dekat dengan daerah support, kita amati dulu saham ini. Saat terkonfirmasi Telkom berhasil rebound dari daerah support di harga 3.200, kita bisa entry. Jadi teman-teman ingat, kita tunggu di support bukan berarti kita harus tunggu pas-pas di harga 3.200. Jadi selama nggak menyentuh harga 3.200 bukan berarti kita nggak entry. Karena nggak selalu sebuah saham harus turun menyentuh atau pas di bawah, pas di daerah support baru rebound baru bisa kita entry. Karena contohnya di sini saja pada posisi ini Telkom belum sempat turun menyentuh harga 3.200 tapi sudah rebound. Jadi ini juga termasuk rebound. Bukan berarti harus benar-benar menyentuh daerah support baru rebound. Jadi ingat, ini berarti kita tinggal tunggu adanya konfirmasi candle hijau yang menandakan rebound, kita bisa entry. Karena saat ini memang Telkom masih bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman mau swing trade pun masih bisa beli di sekitar harga 3.200, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 3.500 atau 3.600. Selanjutnya saya akan menganalisa saham XL. Saham XL pada perdagangan hari Rabu kemarin juga ditutup turun 1% lebih ke harga 2.710. Jadi XL dan Telkom dalam beberapa hari terakhir ini mulai bergerak turun, tetapi Indosat yang dalam sektor yang sama saat ini masih terus bergerak naik. Untuk saham Indosat saya telah menganalisa secara singkat pada 2 video sebelumnya. Ya teman-teman bisa coba lihat di sana apa yang sedang dilakukan bandar dan asing pada saham Indosat. Tapi saat ini secara tren Indosat masih bergerak uptrend. Sedangkan Telkom dan XL saat ini mulai bergerak sideways dan mulai bergerak turun.
Ini jadi satu sektor yang sama bisa saja ada naik dan turun. Untuk XL bisa kita lihat untuk resisten kuatnya saat ini berada di harga 3000. Sedangkan jika kita perhatikan lagi, XL selalu gagal naik di atas harga 2900. Jadi selain resisten harga 3000 masih ada resisten minor di harga 2900. Sedangkan untuk support saat ini berada di harga 2600. Yang sempat disentuh pada perdagangan hari Rabu kemarin, tapi masih berhasil rebound. Sedangkan untuk garis EMA 50 dan 150 saat ini berada di sekitar harga 2450. Jadi untuk support kuatnya di harga 2450. Untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary ini bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 1% ini. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi akumulasi ini masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan selama 1 bulan terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya XL dalam 1 minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun mendekati daerah support di harga 2600. Jadi sama seperti saham Telkom tadi, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham XL juga masih sangat layak untuk di hold. Karena garis EMA 150 untuk saham XL juga merupakan support yang sangat kuat. Bisa kita lihat sebelumnya juga XL sempat turun menyentuh daerah support ini dan selalu bertahan. Jadi daerah support ini bisa menahan penurunan dari saham XL dan masih ada peluang untuk rebound kembali. Untuk teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 2600 yang merupakan support saat ini. Atau mau lebih aman lagi bisa tunggu di sekitar garis EMA 150. Saat terlihat rebound, teman-teman bisa entry dan apabila ingin swing trade bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2900 atau di harga 3000. Berikutnya saya akan menganalisa saham TUR. Saham TUR pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 0,51% ke harga 965. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat saham TUR telah berada di bawah daerah support di harga 980. Harga support 980 sebelumnya selalu bisa menahan penurunan dari saham TUR. Nah, minggu lalu memang sempat TUR masih berhasil rebound dari daerah support ini. Tapi masih tertahan dengan resisten di EMA 50. Dan 2 hari terakhir karena ISG mulai turun karena ada isu negatif, TUR juga terkena dampaknya. Dan saat ini sudah mulai bergerak turun kembali. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus mengarah ke bawah. Jadi harus hati-hati apabila hari Senin depan TUR masih gagal naik di atas garis support di 980, maka TUR akan melanjutkan downtrendnya dan secara tren untuk jangka menengah sudah mulai bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga bisa kita lihat 2 hari terakhir ini melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi setelah minggu lalu sempat melakukan akumulasi dengan jumlah besar, 2 hari terakhir ini sudah mulai melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat seperti penjelasan saya tadi, hari Senin kita bisa amati saham ini. Apabila Senin TUR bisa naik di atas garis support 980, berarti support ini masih menahan penurunan dari saham TUR. Tapi apabila hari Senin depan TUR ditutup di bawah harga 980, berarti terkonfirmasi support di 980 telah terlewati. Dan kedepannya TUR akan terus turun dan berpotensi untuk turun mendekati support berikutnya di harga 950. Jadi saat ini masih ada satu support di 950, tapi secara tren TUR sudah mulai bergerak downtrend. Dan 980 akan berubah menjadi resisten berikutnya. Jadi harus hati-hati karena saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. TUR selama masih gagal rebound atau terbentuk reversal trend, polanya akan terus bergerak turun atau sideways.
Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham TBIG. Saham TBIG pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik hampir 9% ke harga 1.730. Jadi bisa kita lihat berbeda dengan saham TUR tadi yang masih bergerak turun, TBIG saat ini masih bergerak naik. Jadi walaupun sama-sama di sektor yang sama, tapi harganya berbeda, pergerakan harganya berbeda. Pasti teman-teman sudah tahu alasannya kenapa. Karena jika kita lihat berita ini, salah satu berita positif adalah TBIG mengakuisisi perusahaan lain. Itu salah satu sentimen positif. Dan kedua, karena TBIG merupakan perusahaan milik dari Sandiaga Uno yang merupakan menteri saat ini. Jadi setelah keluar berita Sandiaga Uno diangkat menjadi menteri, hampir semua saham-saham yang dia punya di bursa Indonesia pasti bergerak naik. Ini memang selalu euforianya seperti ini. Jadi itu salah satu alasan kenapa TBIG bergerak naik sedangkan TUR malah bergerak turun. Dan jika kita lihat kemarin TBIG sempat naik menyentuh resisten di harga 1.800, tapi masih gagal break dan mulai turun. Sedangkan untuk support saat ini berada di harga 1.650. Secara tren jika kita lihat TBIG saat ini masih bergerak tren dan masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk EMA 50 bisa kita lihat selalu bisa menahan penurunan dari saham TBIG. Dua kali TBIG menyentuh daerah support di EMA 50 masih berhasil rebound. Ini juga sama, berhasil turun mendekati garis EMA 50 masih berhasil rebound. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.470. Jadi sudah dekat dengan harga 1.500. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan tinggi ini. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini malah terus melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi asing memanfaatkan kenaikan tinggi ini untuk menjual di harga atas. Jadi asing saat ini sudah mulai melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya TBIG masih ada potensi untuk naik, berusaha untuk break dari harga 1.800 minggu depan. Apabila berhasil break dari harga 1.800 maka target berikutnya adalah di harga 2.000. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, karena kenaikan 3 hari terakhir ini sudah sangat tinggi, saya lebih menyarankan untuk tunggu TBIG mulai terkena profit taking dulu. Karena memang kenaikan 2-3 hari terakhir ini hanya euforia sesaat. Jadi potensi untuk turun masih ada. Jadi paling aman adalah menurut saya tunggu di sekitar harga 1.650 atau di sekitar harga 1.600. Tapi apabila teman-teman ada nanya, kalau saya mau beli di harga atas gimana? Ya terserah Anda, karena semua keputusan beli dan jual adalah di tangan masing-masing. Tapi apabila teman-teman maksa untuk mengejar harga yang sudah naik tinggi, resiko untuk tertahan di harga atas sangat besar. Tapi semua balik lagi ke keputusan masing-masing. Tapi untuk saya pribadi, apabila saya lihat saham sudah naik tinggi dan saya belum sempat membeli saham tersebut, saya lebih defensif dan tunggu di daerah supportnya. Apalagi kita tahu kenaikan 2-3 hari ini cuma kenaikan euforia. Bukan karena memang perusahaan ini pergerakannya sangat bagus atau ada positif lainnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil mempunyai saham TBIG di harga atas maupun harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi kita lihat garis EMA 50 telah 2 kali menahan penurunan dari saham TBIG. Jadi selama masih bertahan di atas garis support ini, masih ada potensi TBIG untuk rebound dan terus melanjutkan kenaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.